Iri deh sama kamu. Semua yang kamu pakai tuh selalu kelihatan bagus. Itu yang teman-temanku sering bilang. Tapi kamu tahu apa aja yang aku lewatin untuk dapat badan kayak gini? Sini, akan kuceritakan semuanya. Dulu, aku ini bukan siapa-siapa di sekolah. Semua cowok lewat gitu aja pas lihat aku. Aku bahkan gak dikenal di antara kumpulan temanku sendiri. Kayak gak kelihatan. Tadinya, aku agak minder gara-gara itu. Tapi, tujuanku saat itu adalah masuk ke universitas terbaik yang ada. Dan aku, tipe yang kalau udah niat, pasti akan kulakuin sekuat tenaga untuk dapatin yang aku mau. Prioritas utamaku saat itu adalah lolos ke universitas yang aku inginkan. Dan setelah itu, aku mau ubah penampilanku. Aku minta izin ke ortu. Boleh nggak operasi plastik kalau aku diterima di universitas? Mereka setuju dan kasih izin. Sejak itu, aku fokusin tenaga dan pikiranku untuk belajar supaya lolos tes seleksi. Dan aku lolos. Orang tuaku pun bangga dengan segala jerih payahku selama ini untuk bisa masuk ke sana. Tapi jalanku masih panjang banget untuk mencapai impianku. Ada 2 hambatan yang harus aku lalui. Yang pertama, wajahku. Akhirnya, aku melakukan operasi untuk nambah lipatan mata, mancungin hidung, dan membuat wajahku berbentuk V. Semua yang orang-orang anggap cantik. Saat operasi selesai, aku terlihat seperti orang yang beda banget. Tapi setelahnya, aku dihadapkan dengan masalah yang paling bikin aku stres, yaitu nurunin berat badan. Walaupun wajahku udah berubah cantik, tetap aja aku kelihatan gendut. Gak ada yang akan bilang aku cantik. Ketentuan yang berlaku adalah, kamu harus kurus kalau mau dianggap cantik. Parahnya, kebanyakan cowok di universitas sering ledekin aku. Gendut, panggil mereka. Babi, ledeknya. Mereka bahkan buat lelucon tentang betapa gede lengan dan kakiku. Teman-temanku bilang kalau itu cuma bercandaan dan jangan dianggap serius. Tapi seiring berjalannya waktu, aku makin gak punya keyakinan dan makin gak pede. Jadi, kurus itu harus. Aku nonton klip-klip online tentang olahraga dan memakai waktu libur musim panas untuk mulai nurunin berat badan. Awalnya, aku kecapean dan sakit sebadan badan. Hampir aku nyerah. Tapi, aku motivasi diriku sendiri dengan sering lihat postingan cewek-cewek cantik dan fit di Instagram. Kalau aku bisa jadi kayak mereka, orang-orang akan merhatiin aku. Aku bisa pakai apa aja yang aku mau. Tapi yang paling penting, aku bisa nunjukin ke orang-orang yang meledek badanku kalau mereka salah. Pas masuk kuliah, aku jadi pusat perhatian. Cewek-cewek lihat aku dengan tatapan iri dan banyak cowok yang nanyain nomor HP-ku. Bahkan ukuran bajuku juga ikut pengecil. Tapi itu semua nggak cukup. Pada saat aku dinominasikan sebagai Ratu Dansa, aku mulai cemas kalau aku nggak akan menang. Aku masih beranggapan kalau badanku nggak cukup bagus. Olahraga aja nggak cukup. Jadi, aku mulai kontrol dietku, ngurangin makan dan mulai pilih-pilih apa aja yang boleh ku makan. Alhasil, berat badanku turun cepet banget dibanding olahraga dulu. Orang-orang mulai bilang kalau aku tuh kurus banget, tapi aku nggak percaya. Aku nggak kurus kok, ngomong apa sih mereka? Pastinya, aku menang kontes Ratu Dansa. Aku udah usaha keras untuk itu. Semua orang ngucapin selamat, tapi yang ada di benakku adalah aku harus usaha lebih keras lagi. Karena aku masih gendut, dan kalau aku nggak waspada, bisa-bisa aku balik lagi jadi bukan siapa-siapa kayak dulu. Aku harus olahraga dan diet lebih lagi. Jadi, aku mulai olahraga nggak hanya sore, tapi juga di pagi hari. Aku nggak makan makanan yang mengandung karbohidrat atau lemak. Makan siangku cukup buah aja atau minum 1 kotak susu. Dan untuk makan malam, aku cukup minum air putih segelas. Aku benar-benar terobsesi sama penampilanku. Aku yakin kalau aku nggak olahraga atau makan lebih banyak dari yang seharusnya, pasti badanku langsung gendut lagi. Di saat aku terobsesi nurunin berat badan, aku benar-benar gak merhatiin gejala-gejala aneh yang bermunculan. Aku udah lama gak datang bulan. Rambutku rontok parah, gampang kedinginan, ganti kulit yang parah. Selain itu, aku juga sulit fokus di setiap kelas. Nilai-nilaiku turun drastis, dan semua gak nyangka aku bisa gitu.
Banyak orang yang sadar akan perubahanku. Aku semakin sering dengar mereka bilang kalau aku terlalu kurus. Aku kelihatan beda banget, gak cantik kayak dulu. Aku gak terima dibilang gitu, dan hanya balas mereka dengan bilang kalau mereka gak tahu apa yang mereka omongin. Teman-temanku mulai menjauh. Hampir setiap hari aku nangis. Aku benar-benar gak ngerti apa sih yang mereka omongin. Apakah yang kurus sih dari aku? Tiap ngaca, aku masih lihat kok kalau aku itu gendut. Mereka iri doang kayaknya. Hai sayang. Aku bangun dan melihat mama berdiri di sebelahku. Dia terlihat sedih dan khawatir. Lalu aku mulai lihat sekeliling. Kenapa ada banyak selang di lenganku? Ada apa ya? Yang aku ingat terakhir kali adalah aku lagi olahraga. Aku didiagnosa menderita anoreksia. Ini gak mungkin. Tapi aku tahu kalau saat itu kondisiku serius. Karena aku gak bisa makan sendiri dan hanya bisa terima asupan makanan lewat selang. Aku dirawat berminggu-minggu di rumah sakit. Aku terpaksa keluar dari universitas dan mamaku bahkan berhenti kerja untuk ngurus aku. Sudah setahun berlalu dan aku udah benar-benar pulih dan kembali ke universitas. Aku benar-benar belajar betapa kecilnya nilai dari opini orang-orang. Yang terpenting adalah kasih sayang yang kamu dapat dari teman-temanmu dan keluarga. Dan yang terlebih penting adalah kamu harus sayang dirimu sendiri. Aku adalah aku. Aku cantik dengan caraku sendiri dan gak harus berkewajiban ngikutin pergaulan dan tren yang mengharuskan orang untuk kurus. Kenapa juga aku butuh orang yang sayang aku cuma dari penampilanku aja? Perjalanan yang cukup panjang sampai aku bisa kayak gini. Dan aku berharap ceritaku ini bisa mengingatkan orang-orang agar mereka nggak jatuh di lubang yang sama.